Horas. Selamat pagi Amang, Inang, dan saudara-saudara semuanya. Dan Dirgahayu Indonesia. Hari ini kita tentu senang sekali karena kita akan merayakan 79 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan firman Tuhan akan menyapa kita. Tapi sebelumnya, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 336, bait yang pertama dan yang kedua, Indonesia Negaraku. Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya. Ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Dan sekarang mari kita dengar firman Tuhan sebagaimana tertulis dalam Almanak HKBP untuk hari ini, yaitu dari Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Lalu katanya kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Kebenaran yang memerdekakan. Kini saudara-saudaraku seiman dan semua pendengar renungan konsistori HKBP Mampang Perapatan, kita memperingati 79 tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu kita sangat bangga dengan Indonesia. Sebab mari kita ingat sebentar di saat kita memperingati hari ulang tahun ini, bahwa dalam pembukaan atau preambul Undang-Undang Dasar 45 ada nilai spiritualitas yang amat tinggi, dan ini tidak boleh kita lupakan, saudara-saudaraku. Perhatikanlah beberapa ungkapan atau kalimat-kalimat dalam preambul itu. Pertama dikatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Coba lihat ya, bangganya kita sebagai orang Indonesia mengaku bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan kemudian masih ada yang kita tentu hargai dengan baik. Dikatakan di bagian alinea terakhirnya, atas berkat dan rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Wah, hebat ya. Ada pengakuan bahwa berkat Tuhan ya memberikan sedemikian rupa kepada kita suatu keinginan bersama untuk merdeka, dan benar-benar pengakuan itu juga dituangkan. Dengar, ini masih dalam
pembukaan Undang-Undang Dasar 45, tapi kemudian kita sebut dengan Pancasila. Disebutkan pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan bahwa Tuhanlah yang paling utama dalam kehidupan kita dan yang memelihara tentunya negara kita serta memberi kemerdekaan itu. Lalu berdasarkan ini akan muncul tentunya dalam pemahaman kita, sebab kita sudah merdeka ya, dan kita sudah bebas dari negara penjajah, dan tentunya lebih lagi dari itu sebagai orang Kristen kita pahami ada kemerdekaan yang paling hakiki lagi, kemerdekaan jiwa kita, kemerdekaan sebagai eksistensi manusia dari penjajahan dosa. Saudaraku, walaupun demikian, acap kali ada orang mengatakan bahwa masih ada saja penjajahan walaupun kita sudah merdeka secara politis, katanya. Loh, kok begitu ya? Nah, ini sekarang yang menjadi bagian dari pemahaman kita. Memang salah satu aspek penjajahan ya dalam kehidupan ini itu berkaitan, kalau kita lihat masih ada praktek korupsi, kolusi, nepotisme atau bentuk-bentuk yang lain lagi yang masih merampas dan menjajah hak-hak ya rakyat atau orang, dan itu tentunya dalam konteks kita sebagai bangsa Indonesia tentu masih ada yang terjajah. Tapi terjajah bukan lagi secara politis, tapi terjajah secara hak kemanusiaannya. Lalu dikatakan yang seperti ini belum merdeka dari mental mengambil yang bukan haknya atau merampas milik orang. Mental ingin lebih dari orang lain, mental menindas, bahkan menindas orang. Dalam hal rohani, terkadang kita juga masih melihat atau mungkin merasa kita sudah merdeka, tetapi sebenarnya kita masih berada dalam bentuk-bentuk penjajahan yang lain. Katakanlah ya, masih adanya dalam diri kita ini ketidakmerdekaan kita untuk ya menyatakan isi hati kita dengan baik, atau masih ada terpendam sesuatu di dalam hati kita ini yang membuat kita tidak merasa bebas. Renungan hari ini berusaha mengangkat dan menjawab pertanyaan, bagaimana menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus, dan tentu sekaligus yang merdeka bersama dengan rakyat Indonesia di negara kita ini. Yohanes 8 ayat 30 menunjukkan kepada kita, setelah Yesus menjelaskan bahwa ia berasal dari surga, ia diutus oleh Allah Bapa sebagai penggenapan janji keselamatan, banyak orang yang menjadi percaya kepadanya. Meskipun berita ini belum merupakan happy ending, sebab ada orang-orang yang awalnya percaya berubah menjadi musuh yang ingin membunuh Yesus. Itu fakta dalam kisah di sekitar Yesus. Karena tidak menerima pernyataan-pernyataan bahkan teguran dari Yesus yang menelanjangi mereka sebagai budak dosa, arti masih berada dalam budak dosa. Terkadang di dalam kondisi berbuat dosa kita cenderung keras hati, merasa tidak bersalah, bahkan mungkin kita sangat manipulatif dengan dosa. Ya, kan sering dengar juga seperti ini, salah sedikit kok katanya kan, tapi kan kesalahan sebenarnya sudah dosa.
Nah, apalagi ketika kita mungkin berperan dalam satu pelayanan sebagai aktivis pelayanan, sangat mungkin kita menjadi kebal dengan keberadaan atau kesadaran tentang dosa, menjadi tidak peka lagi dengan dosa, serta merasa bahwa dia paling kudus. Wah, itu ya mungkin juga bentuk lain penjajahan dalam kehidupan rohani atau spiritualitas. Karenanya kita harus sering mengoreksi diri sendiri secara ketat. Ya, Paulus dalam 2 Korintus 13 ayat 5 mengatakan ini, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman. Perhatikan kata selidiki dirimu, ya, jangan menyelidiki orang lain dulu, selidiki diri sendiri. Apakah kamu yakin bahwa dirimu tidak ada bersalah? Apakah kamu juga tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada dalam diri kamu sendiri? Ya, dari sudut positif lihat, dari sudut negatifnya juga kamu harus lihat, menyelidiki diri kita sendiri. Sebab jika tidak demikian, ya, tidak mau menguji, kamu tidak akan tahu bagaimana sebenarnya kapasitas kamu atau keberadaan kamu tahan uji atau tidak. Paulus dengan ketat menjaga diri, memeriksa diri, agar ketika dia melayani Tuhan, dirinya sendiri tidak ditolak oleh Tuhan. Di ayat 31 tadi bacaan kita menunjukkan bahwa apa yang menjadi pembeda antara murid dan bukan murid, ya, dikatakan di situ tetap di dalam firman-Ku. Nah, ini menjadi satu patokan. Kita mesti menyadari bahwa hidup kita sangat bergantung kepada firman Tuhan, dan melaluinya kita dapat bertobat, dapat bertumbuh, dapat berubah, dan makin dikuduskan, serta tentu makin mampu dan layak melayani Tuhan. Maka ketika kita ingin sungguh-sungguh merdeka, cintailah, pelajarilah dengan tekun, dan hiduplah dengan firman Allah. Dan di ayat terakhirnya, ayat 32, ya, diberitahukan kepada kita, ketika tetap di dalam firman Tuhan. Saya tekankan lagi, ketika tetap berada di dalam firman Tuhan, maka kita akan memiliki kebenaran yang benar-benar memerdekakan kita. Soal memerdekakan kita, saudara, berdasarkan teks ini penting untuk memahami esensi Alkitab, yaitu bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan Injil. Melalui Kristus kita dapat mengenal Allah, kita dapat memahami rencana keselamatan Allah, dan mengalami kemerdekaan sejati. Ini mau melihat lebih jauh tadi soal kemerdekaan secara faktual dengan kemerdekaan sejati, yaitu menjadi tantangan dalam awal renungan kita ini tadi. Kontras dengan orang Yahudi yang walaupun Yesus hadir di tengah-tengah mereka, tetapi justru mereka menolak Yesus. Dalam hal inilah kita juga memahami sebagai warga Kristen, sekaligus sebagai warga negara Republik Indonesia yang sangat mengutamakan Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali kita ingat pengakuan kita, pengakuan negara kita, ya, para pendiri negara kita ini mengutamakan Tuhan dalam pernyataan mereka sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, agar tidak ada penjajahan, tetapi ada kemerdekaan dalam semua aspek kehidupan. Dan tentunya sebagai warga negara kita pun harus dapat memerdekakan orang yang masih terbelit perbudakan mental, budaya, dan rohani. Siapa saja pun yang berada dan bersama dengan kita sehari-hari. Ada kan orang-orang dekat kita setiap hari kan, bukan hanya anggota keluarga loh, tapi tetangga kita di tempat kerja kita.
Ada enggak yang terbelit perbudakan, ya, perbudakan mental tadi, perbudakan spiritualitas lagi. Nah, oleh karena itu kita terpanggil di sana. Jika kita sudah mengenal kebenaran dari Tuhan, maka kita akan diproses untuk tumbuh melakukan kebenaran itu. Karena kebenaran itu akan memerdekakan tentu kita sendiri pertama dan juga orang-orang lain. Dan itulah harapan kita semua. Kita dimerdekakan, ya, kita bersyukur sebagai orang Kristen, kita dimerdekakan sebagai warga negara Republik Indonesia, tapi kita juga akan memerdekakan. Dirgahayu Indonesia, makmur rakyatnya, dan terhormat pemerintahannya. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 336 ayat 3 dan 4, Indonesia negaraku. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Mari kita berdoa. Berkatilah ya Tuhan negara kami yang merdeka dan tetap dalam kebenaran-Mu. Lindungi pemerintah dan rakyat dalam proses menuju Indonesia maju. Berkati semua gereja dan lembaga agama di negara kesatuan Republik Indonesia tetap rukun dan moderat. Berkati setiap orang yang ikut dalam upacara serta perayaan kemerdekaan hari ini. Terpuji Engkau Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Amin.